Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah semuanya? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa di rumah, maka hari ini kita akan mulai melakukan kegiatan pelayanan klasikal dengan menggunakan sistem daring. Jadi anak-anak ibu semua untuk tetap mengikuti kegiatan meskipun berada di rumah ya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya anak-anak ibu di rumah juga membacakan doa agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar serta selalu dalam lindungan Allah. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan melakukan pelayanan klasikal dengan topik yaitu cara belajar efektif di rumah dengan sistem daring. Nah, karena kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah pada saat sekarang, maka pelajaran sekolah dialihkan dengan belajar di rumah. Anak-anak ibu mungkin masih sering bingung bagaimana sih cara yang efektif untuk belajar di rumah dengan jarak jauh. Nah, dalam topik kali ini pelayanan kita akan membahas tentang bagaimana cara efektif untuk belajar di rumah dengan sistem daring. Apakah anak-anak ibu semua siap untuk memulai kegiatan? Nah, sebelum memulai kegiatannya, anak-anak ibu tidak lupa pula untuk menyediakan alat tulisnya ya, agar nanti bisa mencatat apa-apa yang tidak mengerti dan bisa ditanyakan kepada ibu secara chat ataupun secara pribadi, secara langsung ya. Nah, kita mulai saja ya langsung ya untuk memulai kegiatannya. Yang pertama, bidang bimbingan kali ini itu bimbingan belajar. Jenis layanan adalah layanan informasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita tetap belajar di rumah secara efektif meskipun belajar dari rumah? Nah, cara yang pertama yang harus anak-anak ibu semua lakukan, yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah mungkin memang menyenangkan, tapi kita juga harus mempunyai tempat atau waktu yang tepat untuk belajar. Orang-orang kan orang memulai waktu belajar yang berbeda. Ada anak-anak ibu yang mungkin lebih fokus belajarnya pada malam hari, dan ada juga yang lebih fokusnya pada siang hari. Nah, untuk bagaimana kita bisa belajar efektif, kita harus menentukan waktu belajar kita yang efektif, baik pun itu waktu malam hari ataupun siang hari. Selanjutnya itu dengan mengatur area belajar yang nyaman. Nah, belajar sambil rebahan mungkin menyenangkan, namun apakah anak-anak ibu bisa merasa kalau belajar dengan rebahan itu bisa belajar dengan efektif? Nah, belum tentu. Sebaiknya kalian anak-anak ibu mengatur ruang atau area belajar yang merasa nyaman agar saat belajar anak-anak ibu bisa lebih tenang dan lebih fokus. Dengan area yang nyaman akan membuat anak-anak ibu semua lebih fokus dalam belajar dan tidak akan ada gangguan dari orang lain kalaupun kita fokus dalam belajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu siapkan fasilitas dan kebutuhan yang bisa menunjang belajar jarak jauh. Nah, karena kita kali ini adalah belajar dengan jarak jauh, pasti kita membutuhkan alat pendukung untuk melakukan pelajaran tersebut. Karena kita tidak bisa belajar dengan tatap muka di dalam kelas, kita membutuhkan media. Apa saja media yang kita gunakan? Yang pertama mungkin seperti kuota internet, karena kita melakukan belajar dengan sistem daring. Nah, kita membutuhkan kuota internet untuk menunjang belajar kita. Yang kedua seperti alat komunikasi, seperti handphone anak-anak ibu yang dipakai bisa, seperti laptop, dan juga tidak lupa menggunakan bahan pembelajaran seperti buku cetak atau sumber-sumber referensi lainnya. Karena kita tidak bisa belajar di dalam kelas, kita juga membutuhkan kita bisa lebih kreatif lagi menunjang
mencari-cari informasi atau mencari materi yang kita pelajari di luar dari sumber yang ada. Seperti buku cetak itu kita bisa lebih mencarinya dengan mencari jurnal atau dengan mencari referensi di luar atau dalam internet. Nah, agar pelajaran anak-anak ibu lebih efektif, anak-anak ibu juga harus menyiapkan kebutuhan yang bisa menunjang belajarnya agar lebih fokus dan lebih efektif meskipun dalam di rumah aja di seperti sekarang. Selanjutnya yaitu menyesuaikan materi dengan jadwal belajar yang ada. Meskipun belajar dari rumah, anak-anak ibu harus selalu menyesuaikan materi pembelajaran dengan jadwal sekolah seperti sebelumnya. Dengan adanya belajar dengan melalui sistem daring, bahan yang materi yang diajarkan juga harus diberikan dengan guru, juga harus sesuaikan dengan jadwal yang ada, dimana agar nanti pembelajaran di sekolah itu tidak tertinggal. Seperti hari ini kita belajar apa dan materinya juga harus disiapkan. Jangan sampai nanti saat kita belajar di rumah secara daring kita kekurangan materi, maka sehingga kita bisa belajar dengan efektif, bisa belajar dengan baik, kita juga harus menyiapkan materi dan jadwal belajar yang ada yang sesuai dengan belajar di sekolah seperti sebelum kondisi COVID-19 ini. Nah, jika anak-anak ibu menemui kesulitan, tidak boleh segan atau malu untuk bertanya. Anak-anak ibu bisa menanyakan kepada guru mata pelajaran atau guru yang bersangkutan tentang apa-apa saja materi yang belum kita pahami. Tidak boleh kita dalam kondisi sekarang tidak boleh untuk malu bertanya. Sedangkan saat kita belajar di kelas saja kita diminta untuk mencari tahu, untuk bertanya lagi apa yang kita tidak pahami. Apalagi dengan kondisi sekarang kita harus lebih lagi banyak bertanya kepada guru atau kepada teman-teman yang lain apa materi yang tidak kita bisa pahami, sehingga saat kita mulai belajar seperti biasanya kita tidak ketinggalan pelajaran. Nah, pelajaran yang bersangkutan sehingga materi yang pelajaran yang kurang dipahami bisa dimengerti dengan baik jika kita mau bertanya. Selanjutnya yaitu menyimak dan mencatat selalu materi yang penting. Mungkin anak ibu saat belajar di rumah ini malas untuk mencatatkan karena kita tidak merasa tidak akan dikumpulkan catatannya ataupun tidak berguna. Nah, itu adalah pemikiran yang salah ya anak-anak, dimana sekarang walaupun kita hanya di rumah aja kita harus tetap mencatat materi-materi yang penting yang harus kita pahami atau yang merasa nanti perlu untuk diingat lagi, karena kan kita manusia adalah manusia makhluk yang pelupa. Nah, karena itu kita tidak boleh melupakan catatan. Kalau kita merasa materi ini penting, jangan segan-segan untuk menulisnya, mencatatnya dengan baik. Disarankan kalau kita mencatat itu harus menggunakan tulisan yang rapi agar nanti saat kita mulai pelajaran mengulang lagi materi sebelumnya kita tidak campur atau tidak malas, karena tulisan yang telah kita buat itu rapi, jadi kita juga membacanya juga senang gitu. Nah, tidak boleh meninggalkan catatan materi yang dirasa perlu dari rumah, bukan berarti kita tidak perlu mengingat atau berbagai hal tentang pembelajaran. Untuk itu, menyimak dan mencatat materi pembelajaran itu perlu sehingga materi yang diterima bisa lebih dipahami dan bisa lebih dimengerti. Tidak sulit bukan untuk kita belajar dari rumah secara efektif meskipun kita di rumah. Ayo anak-anak ibu tetap menerapkan pola belajar yang efektif sehingga materi yang kita gunakan adalah materi yang benar. Kita tetap mendapatkan ilmu dengan maksimal meskipun berjarak antara siswa dan guru melalui sistem daring ini. Nah, untuk anak-anak ibu semua bisa dipahami apa yang saya sampaikan kan? Kalau tidak, kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, anak-anak ibu bisa
menghubungi Ibu secara langsung. Jika ada yang belum mengerti, silakan hubungi Ibu. Ibu bisa menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan anak Ibu semua. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan menjawabnya, atau kita akan mendiskusikannya secara daring, apa-apa saja yang belum dipahami dan apa-apa saja yang menjadi jawabannya. Nah, bisa dipahami kan? Karena kita terbatas ruang dan waktu, maka pada pertemuan kali ini Ibu tutup terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.